Kalau masalah di domba ya, yang pertama adalah terkait domba mati. Terus pernah sampai sekarang pun ya pasti mengalami yang namanya domba mati, karena kita ya tadi berhubungan dengan makhluk hidup. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak amanah. Kadang ada yang beli tidak terbayar gitu misalnya itu, dan itu ada beberapa gitu. Terus yang ketiga adalah masalah terkait harga pakan yang selalu naik gitu ya, sehingga kita harus menuntut untuk kreatif bagaimana dengan gejolak harga pakan yang selalu mengalami kenaikan, tapi kita bisa tetap baik dan kita tetap dapat untung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raindra Sahdan Mahmudin. Saya adalah salah satu peternak domba di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kenapa saya memilih peternakan kambing dan domba? Sebenarnya saya coba untuk meriset gitu ya, kebutuhan di sekitar saya. Ternyata kebutuhannya itu selalu ada adalah peternakan kambing dan domba. Selain itu saya juga sangat yakin sekali bahwa beternak kambing dan domba itu pemasarannya sudah dibantu oleh Allah langsung. Kenapa dibantu Allah langsung? Karena ada akikah, ada Idul Kurban. Itu adalah suatu pasar yang menurut saya pasar yang paling menjanjikan bagi peternak kambing dan domba. Jadi kalau kita berbisnis di bidang pertanian, khususnya peternakan kambing dan domba, tentu karena kita berhubungan dengan makhluk hidup, yang pertama adalah tentang kesehatan ternak. Kesehatan ternak ini problem yang awal-awal kami temui atau kami alami karena minimnya pengetahuan terhadap kesehatan ternak. Dan selain itu memang ada kendala-kendala lain, yaitu pemasaran dan juga manajemen. Dan itu berjalan seiringnya waktu, kita selalu evaluasi dan kita memperbaiki apa yang menjadi problem-problem tersebut. Jadi kalau saya sendiri pribadi di perusahaan kami Cipta Visi Group itu untuk menangani problem tentang kesehatan ternak, tentu saat ini kami punya manajemen atau SOP di dalam memanajemen kesehatan ternak, dari mulai pemberian vitamin, pemberian antibiotik dan juga obat-obatan yang lain, dan itu kita berikan secara berkala. Jadi upayakan berikan obat-obatan atau suplemen ke ternak sebelum ternak itu sakit. Sedangkan untuk problem seperti pemasaran gitu ya, itu juga ada semacam pemasaran kita itu menjadi akan lebih terbatas, sehingga kita mencoba untuk meningkatkan value dari produk kita, mulai dari makanannya ternak kita yang kita kualitasnya kita perbaiki, sehingga itu berdampak pada kualitas daging yang kita hasilkan. Sehingga lama-kelamaan yang dulu kita agak kesulitan menjual karena kita sudah memperbaiki kualitas produk kita, banyak customer-customer yang setia atau loyal dengan produk kita. Terus yang terakhir adalah terkait manajemen di dalam kita beternak. Ternyata beternak dan juga bertani itu ketika tidak di manajemen itu ya mengakibatkan kita hancur lebur. Tetapi akan berbeda ketika kita lakukan beternak atau bertani ini dengan di manajemen. Jadi kalau kita bertani, beternak dengan di manajemen tidak akan pernah ingkar janji. Jadi semuanya ditulis, dicatat, ada pemasukan, pengeluaran, serta recording ternaknya dan lain sebagainya. Ini akan kita mengetahui sisi-sisi yang perlu kita perbaiki dan terus kita perbaiki, sehingga nanti ini akan berdampak baik pada usaha kita. Untuk di tempat kami, ketika ternak atau bibit itu baru datang, itu kita karantina selama 7 hari. Jadi setelah datang itu kita tidak langsung berikan vitamin dan juga antiparasit, tapi kita diamkan atau kita karantina selama 3 hari, baru kita berikan vitamin dan juga obat cacing serta antiparasit. Untuk ternak yang sakit itu kita berikan antibiotik seperti itu. Kita kan tidak pernah tahu bibit yang datang dari wilayah lain itu dalam keadaan semuanya sehat.
sehingga kita upayakan ada kandang karantina untuk meminimalisir adanya penyakit yang bersifat menular. Jadi menular dengan cepat. Misalnya kalau saat ini ya yang ramai PMK gitu ya, penyakit mulut dan kuku. Nah ini kalau tidak ada kandang karantina itu akan sangat membahayakan bagi ternak-ternak yang sehat. Karena ini kan tentu ketika kita mengambil bibit dari wilayah lain seperti Medan, Jawa Barat, itu tidak menutup kemungkinan ada penyakit bawaan dari wilayah-wilayah tersebut, sehingga kita perlu adanya kandang karantina tersebut gitu. Di Cipta Visi Group ini kita memiliki 6 kandang sentra atau 6 kandang yang kita gunakan untuk menampung baik itu tadi karantina, fattening, breeding, dan juga hasil penggemukan. Jadi totalnya ada 6 kandang dengan kapasitas sekitar saat ini 700, dan itu kita ada juga mitra-mitra yang kita bina dan bekerja sama dengan kita, dan itu jumlahnya saat ini 1.200 totalnya. Jadi saya punya slogan bertani dengan ilmu lebih bermutu. Jadi itu yang selalu saya sampaikan ke banyak teman-teman saya atau yang mau terjun di sektor pertanian. Jadi kita tidak boleh menganggap ilmu itu tidak penting. Harus kita selalu upgrade skill kita, upgrade ilmu pengetahuan kita, dan tentunya kita harus melakukan apa yang kita pelajari. Jadi harus tetap praktek gitu ya, walaupun kita belajar tetap harus praktek gitu. Pikiran saya ke depan itu hanya 2 bisnis yang tidak akan pernah ada matinya. Yang pertama adalah energi dan yang kedua adalah pangan. Kita bisa kehilangan listrik, kita bisa kehilangan BBM, tapi nggak mungkin kita bisa kehilangan pangan. Itulah dasar kenapa saya sangat yakin sekali bahwa sektor pertanian itu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu akan menjadi salah satu primadona profesi gitu ya. Jadi profesi yang diidolakan. Kenapa? Karena bisnis ini tidak akan pernah ada matinya. Dengan satu catatan, harus di manajemen. Karena manajemen inilah yang menyebabkan kita akan sukses di sektor ini. Dan yang kedua adalah kita harus selalu komitmen terhadap apa yang kita lakukan, yaitu menjadi seorang petani. Selama kita nggak komitmen terhadap apa yang kita lakukan, kita nggak akan pernah mendapatkan hasil itu. Jadi kalau saya itu ibaratkan bagi teman-teman yang ingin mulai beternak atau bertani, biasanya mereka itu motivasinya masih naik turun, Mas. Jadi kalau saya ibaratkan seperti air soda, jadi dibuka itu meluap, dibiarkan saja itu biasa saja gitu ya, bahkan berkurang karena awalnya sudah meluap-luap. Dan itulah yang menyebabkan kita nggak pernah komitmen. Jadi saran saya adalah stabilkan motivasi kita sehingga kita bisa komitmen dan kita bisa mendapatkan hasil dari sektor pertanian ini. Jadi itulah yang menjadi dasar. Dan saya pun secara pribadi sudah kok membuktikan bahwa sektor pertanian ini menguntungkan, sehingga ya menurut saya tidak ada alasan lagi anak-anak muda untuk tidak bertani, apalagi ketika kita hidup di desa. Hidup di desa itu ya tidak lepas dari sektor pertanian. Kalau masalah di domba ya yang pertama adalah terkait domba mati. Sampai sekarang pun ya pasti mengalami yang namanya domba mati karena kita ya tadi berhubungan dengan makhluk hidup. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak amanah. Kadang ada yang beli tidak terbayar gitu misalnya itu, dan itu ada beberapa gitu. Terus yang ketiga adalah masalah terkait harga pakan yang selalu naik gitu ya, sehingga kita harus menuntut untuk kreatif bagaimana dengan gejolak harga pakan yang selalu mengalami kenaikan tapi kita bisa tetap baik dan kita tetap dapat untung gitu. Berhadapan dengan orang yang tidak aman, nah itu bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kalau saya cara penyelesaiannya adalah dengan pendekatan yang kekeluargaan gitu ya, karena kita juga kenal baik. Harapan kami juga ketika mereka mengakhiri suatu komitmen untuk bekerja sama ya kita akhiri dengan baik. Sempat ada yang kita
titipi 100 ekor, ternyata dijual semua, dan itu hanya digunakan untuk senang-senang karena sedang bermasalah dengan istrinya kan gitu. Ini ya nggak apa-apa, maksudnya kita ini memang akan dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Yang namanya berbisnis ya pasti akan dekat dan berada dalam lingkungan yang seperti itu. Tapi tidak sedikit juga yang sangat amanah, yang sangat mendukung kegiatan usaha kita dan selalu membantu progres dari kegiatan usaha kita, selalu mensupport dan lain sebagainya. Jadi kalau di tempat kami, kita memiliki beberapa pakan-pakan alternatif. Jadi mulai dari silase, fermentasi, pakan kering gitu ya. Ini tergantung nanti ketika yang mahal apa gitu ya, yang mahal pakan kering. Maka kita bisa siasati dengan mencampur atau pemberiannya itu dicampur antara silase dan juga pakan kering. Jadi kalau yang sering muncul di peternak rakyat gitu ya, peternak rakyat, kenapa kita sebut peternak rakyat? Peternak rakyat ini adalah petani-petani yang dia juga mempunyai sampingan beternak gitu ya. Jadi dia beternak biasanya sekitar 10 ekor, 5 ekor, ada juga yang 15 ekor. Itu masalahnya cukup kompleks, Mas. Jadi yang pertama, dia beli ternak itu ketika dia sedang mendapatkan keuntungan panen. Jadi dia kalau pas punya uang banyak, dia beli. Biasanya belinya itu juga masih mengedepankan kepuasan hati, yaitu istilah superan kalau di kita itu. Beli domba superan yang harganya relatif mahal, misalnya 3 juta, 3,5 juta sampai 5 juta. Dan itu sebenarnya kalau kita beli dalam keadaan yang tidak mengedepankan kepuasan hati itu lebih murah lagi. Nah, dan yang kedua adalah dia sudah beli mahal di awal, dia kalau jual itu biasanya ketika butuh uang. Jadi tidak kayak kita, Mas, 1 hari 2 hari sudah untung ya kita lepas gitu. Kalau petani itu nunggu 1 tahun, nunggu butuh uang baru dijual dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ketika masalah manajemen pakan. Jadi peternak rakyat itu lebih memilih mencari rumput setiap hari dibandingkan dia membuat pakan silase atau fermentasi, sehingga dia akan lebih efisien manajemen pakannya. Jadi kalau ngarit rumput kan harus setiap hari, kalau silase kan bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali pun bisa kalau hanya beternak 10 atau 15 ekor. Dan yang ketiga adalah terkait manajemen kesehatan. Biasanya peternak rakyat itu dia nyuntik ternaknya ketika ternaknya dalam kondisi sakit. Nunggu ternaknya sakit dulu baru diberikan obat-obatan. Itu yang menyebabkan kadang produktivitasnya juga tidak baik. Bahkan apesnya itu bisa mati gitu ternaknya. Kalau yang berdampak pada cash flow dan menyebabkan kita harus berpikir ekstra untuk bagaimana tetap usaha kita berjalan, ya tentu ya tadi salah satunya tidak terbayar gitu ya. Terus yang kedua adalah ternaknya ada yang mati. Tentu ketika mati juga kita harus bagaimana mengembalikan kerugian itu. Dan yang ketiga adalah terkait biaya-biaya produksi yang semakin mahal. Ini juga harus memang kita berpikir ekstra untuk bagaimana cash flow-nya itu tetap aman terus. Tapi kita punya prinsip kalau kita rugi dari beternak ya harus cari untung dari jualan. Jadi ketika kita kerugiannya itu semakin banyak yang diakibatkan karena tadi misalnya mati dan lain sebagainya, kita harus perbanyak jualannya, Mas. Karena jualan inilah yang akan mengatasi masalah cash flow tadi itu. Ya jualan itu tidak harus jualan domba kita, tapi jualan domba teman, jualan domba mitra-mitra kita gitu ya, yang mungkin akan segera memperbaiki cash flow kita. Mas, berarti penting ya kayak mengenali masalah lebih dini itu penting ya berarti ya? Kalau menurut saya sangat penting sekali, bahkan sebelum kita memulai usaha itu harus sudah tahu masalah-masalah yang akan terjadi. Jadi kebanyakan orang yang dia beternak hanya 1 periode terus berhenti adalah karena dia tidak memahami atau tidak menganalisa resiko yang akan terjadi ketika kita beternak. Yang namanya dagang ya pasti ada resiko-resiko tadi. Terus yang ketiga, dengan kondisi lahan yang semakin sempit, kita juga kalau beternak dengan sistem ngarit itu nggak mungkin akan efisien, sehingga kita harus berpikir kreatif untuk beternak tanpa ngarit kalau istilah kita ya, dengan memanfaatkan limbah-limbah pertanian seperti kangkung kering, kulit kacang hijau, bungkel kopra, bungkel sawit dan lain sebagainya. Walaupun kita harus mengeluarkan investasi di awal untuk pembelian pakan itu, tapi menurut saya lebih mudah menghitungnya dibandingkan kita pakai rumput atau harus mengupayakan rumput yang dalam jumlahnya sangat banyak ketika kita beternak ratusan ekor. Sehingga ketika kita bisa mengatasi masalah
itu sejak dini atau mengetahui resiko-resiko itu sejak dini, saya kira itu yang akan memperpanjang umur usaha kita, gitu Mas. Kenapa kita penting untuk menganalisa masalah sejak dini? Ya harapannya kita menjadi peternak yang memang benar-benar cerdas gitu ya. Cerdas ini dalam artian ketika kita ini sudah tahu rugi, ini sudah tahu akan terjadi seperti ini, kok masih dilakukan, ya nanti kita akan semakin hancur gitu ya. Sehingga kalau kita bisa mengatasi masalah sejak dini, maka kita tidak akan pernah mengalami kejadian-kejadian yang seperti itu, kejadian yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah bangkrut dari bisnis pertanian dan peternakan. Menurut saya cara mengenali masalah sejak dini dengan cara yang mudah dan simpel gitu ya, itu adalah dengan cara kita melakukan pencatatan di usaha kita. Dari mulai pencatatan bobot ternak, pencatatan pakan yang diberikan ke ternak, pencatatan pengeluaran uang di kegiatan usaha kita gitu ya. Sehingga ketika kita punya catatan yang lengkap, maka kita akan lebih mudah untuk mengenali, oh ternyata di dalam proses kita beternak itu ada ternak yang tidak naik bobot badannya. Karena kita punya catatan setiap ternaknya, maka kita akan segera memisahkan yang tidak naik bobot badannya, itu dipisahkan dengan yang naik bobot badannya cepat gitu ya. Sehingga ini yang tidak naik itu harus segera kita treatment yang berbeda, sehingga bisa mengejar ketertinggalan kenaikan bobot badan. Itu sebagian dari contoh. Ada juga contoh ketika kita berbicara soal pencatatan keuangan. Jadi keuangan itu sangat krusial sekali gitu ya. Jadi kalau sampai kita tidak catat transaksi yang kecil-kecil, ini juga terkadang menyebabkan kecil, misalnya 10.000, tapi ketika itu tidak dicatat selama 1 tahun, maka akan kehilangan jumlah uang yang banyak. Tetapi ketika kita catat dengan lengkap, maka kita akan cepat untuk mengenali masalah-masalah keuangan yang biasanya terjadi di suatu bisnis gitu ya. Terus yang berikutnya adalah ketika kita punya catatan yang bagus, kita bisa mengenali masalah dengan baik, maka di dalam mengatasi masalah itu tentu kita perlu evaluasi yang berkala gitu Mas. Karena tidak mungkin kita bisa mengatasi masalah itu dengan cepat dan dengan tepat gitu ya. Sehingga kita perlu ketika ada solusi, kita gunakan solusi itu dan kita evaluasi selama misalnya 1 minggu, 2 minggu sekali. Karena evaluasi itu juga harus ada target gitu ya, ada timelinenya. Jadi harus kapan sih dievaluasi dan jangkanya waktu evaluasi itu berapa hari sih, sehingga jangan sampai evaluasi itu dilakukan terlalu lama. Jadi kalau terlalu lama, maka masalah itu akan semakin menjamur dan itu menyebabkan kita akan sulit untuk mengatasi masalah yang terjadi seperti itu. Mari kita benar-benar tingkatkan ilmu pengetahuan kita, bahkan kita harus penuhin dululah aset kita dalam ilmu ini, sehingga nanti ketika kita tahu ada masalah ini, kita bisa mengatasinya, masalah yang berikutnya bisa mengatasinya. Sehingga kalau semakin banyak orang yang sukses di sektor pertanian, saya yakin tanpa kita ngajak orang untuk bertani Mas, pasti semuanya mau bertani. Kalau harapan saya di sektor pertanian ini, ya tentu saya pengen banyak generasi milenial yang terjun di sektor pertanian. Kenapa? Karena 70% petani kita itu adalah didominasi oleh petani-petani yang usianya non-produktif, yaitu 50 tahun ke atas. Cita-cita saya adalah semakin banyak anak muda yang bertani, sehingga makin banyak orang yang mau menerapkan beternak tanpa ngarit, mau banyak orang yang menerapkan smart farming berbasis Internet of Things. Jadi nyiram 1 hektar itu nggak perlu 2 hari lagi Mas, cukup 15 menit. Itu yang harus mulai kita lakukan. Sehingga saya mengajak teman-teman semua, ayo kita berkontribusi di sektor pertanian dan semakin yakin untuk terjun di sektor pertanian. Karena pertanian di era saat ini itu sudah maju, modern, dan harapannya ketika banyak generasi milenial yang terjun, maka pertanian kita itu akan menjadi pertanian yang mandiri. Jadi kalau di tempat saya, penerapan smart farming berbasis Internet of Things itu adalah di sistem recording kita. Jadi di sistem recording kita itu kita menggunakan aplikasi. Aplikasi ini kita cukup membuat QR, yang di dalam QR itu atau barcode itu ada data semua ternak kita.
dari mulai kapan ternak ini dikawinkan dengan pejantan mana, anaknya lahir tanggal berapa, terus diberikan obat-obatan di tanggal berapa dan lain sebagainya, itu tercatat hanya dengan satu QR atau barcode. Jadi itu juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen tentunya kalau kita tinggal scan, oh ini anaknya sudah cross dengan Dorper atau domba Wonosobo dan lain sebagainya. Bahkan ada fotonya peternaknya dan lain sebagainya. Ini juga wujud dari kami untuk mengkampanyekan bahwa smart farming ini sangat mudah sebenarnya. Dan selain itu, smart farming ini kan tidak harus melulu teknologi, Mas. Jadi tadi yang saya sampaikan, yang biasanya ngarit sehari sekali atau setiap hari harus ngarit, dengan kita bikin pakan silase saja jadi seminggu sekali, itu juga dikatakan smart farming atau bertani dengan cerdas. Jadi jangan menganggap smart farming itu harus teknologi tinggi. Jadi teman-teman gitu ya, yang mungkin belajar kadang susah gitu ya untuk ngakses mau belajar dengan siapa, bahkan komunitas apa gitu ya. Teman-teman bisa langsung aja lihat video atau informasi-informasi di website EduFarmer. Selain itu, kalau teman-teman pengen komunitas yang baik, tentunya komunitas tentang pertanian yang tentunya itu diisi oleh orang-orang yang sudah terjun di sektor pertanian dan sukses di sektor pertanian, teman-teman bisa join di Facebook EduFarmer. Jadi teman-teman bisa bergabung dengan komunitas-komunitas pertanian yang tentunya itu akan membawa teman-teman semua untuk sukses di sektor pertanian. Saya Raindra Sadan Mahmudin, saya dari Cipta Visi Group. Mari kita bertani karena bertani itu keren, bertani itu hebat, pertanian maju, mandiri, dan modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya Mas, closingnya. Slogan sendiri Mas.